Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau berbagi 2 resep jajanan kekinian dari olahan ayam dengan isian keju lumer. Untuk resep yang pertama ada dimsum goreng isi keju lumer. Jika penasaran dengan resepnya, simak video ini sampai selesai. Untuk bahan pertama saya pakai daging ayam filet setengah beku. Saya pakai bagian paha ya, agar dimsumnya nanti tidak seret dan lebih juicy. Nah, ini akan saya haluskan setengah bagiannya dulu karena chopper saya ukurannya kecil. Kemudian saya masukkan juga bahan lainnya yaitu bawang putih sebanyak 4 siung. Selanjutnya bisa kita masukkan telur ayam dan ini saya masukkan setengah bagiannya dulu. Untuk sisanya bisa kita masukkan saat penggilingan yang kedua. Selanjutnya semua bahan ini bisa langsung kita giling. Untuk paha ayamnya tidak akan saya giling sampai halus, cukup saya giling kasar seperti ini. Setelah selesai gilingan yang pertama, hasilnya bisa kita masukkan ke dalam wadah. Untuk penggilingan yang kedua, masukkan semua sisa paha ayamnya. Kemudian masukkan juga sisa telurnya. Selanjutnya ini bisa langsung kita giling kembali. Dan sama seperti tadi, ini tidak akan saya giling sampai halus ya, cukup sampai teksturnya seperti ini. Setelah digiling, masukkan kembali ke dalam wadah yang tadi. Nah, untuk paha ayam yang sudah digiling jadinya sebanyak ini ya. Langkah selanjutnya bisa kita masukkan bumbunya, saya pakai lada bubuk. Kemudian saya masukkan juga garam, kaldu ayam dan gula pasir. Biar lebih gurih dan wangi, akan saya tambahkan dengan saus tiram dan minyak wijen. Dan setelah semua bumbunya masuk, ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Untuk bahan selanjutnya bisa kita masukkan tepung tapioka. Nah, ini bisa kita masukkan bertahap sambil diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, adonannya siap untuk kita pakai. Selanjutnya siapkan pembungkusnya, saya pakai kulit lumpia. Untuk 1 pieces saya pakai 2 lembar. Agar ukuran dimsumnya nanti sama, untuk adonannya akan saya timbang. Nah, ini setelah ditimbang, adonan per piecesnya seberat 55 gram atau bisa disesuaikan dengan besar yang diinginkan ya. Selanjutnya letakkan adonannya di bagian tengah dari kulit lumpia dan lubangi adonannya seperti ini. Kemudian bisa kita masukkan 1 potong keju quick melt di bagian tengah adonannya. Kemudian kita tutup kejunya sampai rapat menggunakan adonan seperti ini. Selanjutnya kita lipat kulit lumpia yang pertama seperti ini. Kita lipat membentuk kotak ya dimsumnya. Selanjutnya letakkan dimsum yang sudah dibungkus di bagian tengah kulit lumpia yang kedua. Kemudian kita bungkus kembali dimsumnya menggunakan kulit lumpia yang kedua. Untuk caranya sama seperti tadi, cuma ini kita beri lem pelekat agar tidak lepas kulit lumpianya. Nah, seperti ini hasilnya dimsum yang sudah dibungkus. Sekarang lakukan lagi sampai selesai. Setelah selesai semuanya, untuk satu resep ini jadi 12 pieces dimsum goreng yang siap untuk kita kukus. Untuk mengukus dimsumnya, panaskan kukusannya terlebih dahulu. Kemudian agar tidak lengket olesi kukusannya menggunakan minyak seperti ini. Selanjutnya bisa kita masukkan dimsumnya ya. Kita masukkan dimsumnya, jangan bertumpuk agar nanti kulitnya tidak menempel. Selanjutnya bisa kita kukus dimsumnya selama 25 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, ini setelah 25 menit dimsumnya sudah matang, bisa kita angkat dan dinginkan. Untuk bahan saus sambalnya saya pakai cabai merah keriting, cabai rawit merah dan bawang putih. Semua bahan ini akan saya haluskan menggunakan blender ditambah sedikit minyak. Setelah halus bumbunya, langsung saja kita tumis. Untuk bumbunya kita tumis sampai benar-benar tanak ya, agar nanti tidak berbau langu.
Nah, setelah seperti ini bumbunya sudah tanak, ini sudah cukup. Sekarang bisa kita masukkan air sebanyak 250 ml. Kemudian bisa kita masukkan perasannya, saya pakai garam, kaldu ayam, dan gula pasir. Kemudian saya masukkan juga saus sambal dan saus tomat. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, untuk bahan terakhir saya tambahkan cuka makan setengah sendok teh. Selanjutnya saus sambalnya bisa kita tunggu hingga mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini sudah cukup. Sekarang bisa kita koreksi rasa dan matikan kompornya. Untuk ide jualan, bisa kita kemas dimsum yang sudah dikukus menggunakan plastik mika seperti ini. Untuk satu plastik mika saya isi dengan 2 dimsum ditambah dengan saus sambal yang sudah saya kemas menggunakan plastik es lilin seperti ini. Nah, biar lebih menarik kemasannya bisa kita tempelkan stiker thank you seperti ini. Untuk menggoreng dimsumnya akan saya masukkan ke dalam minyak yang sudah panas menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, ini bisa kita goreng sambil dibolak-balik agar matangnya merata. Setelah warnanya kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia dimsum goreng isi kejunya yang sudah matang. Sekarang bisa kita coba. Nah, ini akan saya belah, kita lihat bagian dalamnya dan terlihat ya kejunya lumer banget. Ini beneran dimsum gorengnya itu enak banget rasanya, apalagi ditambah dengan saus sambalnya rasanya semakin enak. Untuk resep yang kedua ada otak-otak dengan isi keju lumer. Jika penasaran dengan resepnya, yuk simak video ini sampai selesai. Untuk langkah pertama kita buat bahan biangnya terlebih dahulu dan saya pakai tepung terigu. Untuk bumbunya saya pakai garam, kaldu ayam, dan lada bubuk. Kemudian saya tambahkan dengan bawang putih goreng dan ini saya haluskan. Untuk menambah rasanya saya tambahkan saus tiram dan juga kecap ikan. Selanjutnya saya tambahkan juga dengan daun bawang yang sudah saya iris tipis seperti ini. Selanjutnya bisa kita masukkan air secara bertahap sambil diaduk hingga tercampur rata. Nah, setelah adonannya sudah tercampur rata seperti ini, sekarang siap untuk kita masak. Saya masak adonannya menggunakan api sedang cenderung kecil dan ini wajib kita aduk terus ya, agar bagian bawahnya tidak cepat menggumpal dan gosong. Nah, setelah adonannya sudah mengental seperti ini, sekarang akan saya tambahkan dengan 1 saset santan instan, tapi ini opsional ya, jika tidak suka bisa di skip. Selanjutnya kita aduk-aduk kembali semua bahannya hingga tercampur rata menjadi lebih padat dan kalis. Nah, ini adonannya sudah terlihat lebih padat dan kalis. Sekarang bisa kita matikan kompornya dan dinginkan. Setelah adonannya sudah tidak panas, sekarang bisa kita masukkan 1 butir telur ayam. Selanjutnya bisa kita aduk telur dan adonannya hingga menyatu. Nah, setelah adonannya sudah menyatu, sekarang bisa kita masukkan daging ayam yang sudah digiling halus seperti ini. Kemudian aduk kembali adonannya hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, sekarang bisa kita masukkan tepung tapioka. Kita masukkan tepung tapiokanya secara bertahap sambil diaduk hingga tercampur rata. Nah, setelah adonannya sudah tercampur rata seperti ini, sekarang bisa kita siapkan wadah yang sudah diolesi dengan minyak agar tidak lengket. Kemudian siapkan juga isiannya, saya pakai keju quick melt. Untuk membentuk adonannya biar tidak lengket, saya menggunakan sarung telangan plastik seperti ini yang sudah dioles dengan minyak. Selanjutnya bisa kita ambil sedikit adonan seperti ini. Kemudian adonannya bisa kita bulat-bulatkan agar permukaannya menjadi halus. Lalu bentuk memanjang sambil kita tekan-tekan membentuk lubang di bagian tengahnya seperti ini. Kemudian bisa kita isi bagian tengahnya menggunakan keju quick melt.
Dan kita tutup lagi dengan rapat menggunakan adonan seperti ini. Pastikan kejunya sudah tertutup rapat dengan adonan agar nanti tidak bocor. Selanjutnya adonannya bisa kita rapikan hingga bentuknya memanjang seperti ini. Nah, setelah dibentuk seperti ini, sekarang kita simpan di dalam wadah yang sudah diberi minyak agar tidak lengket. Kemudian bentuk lagi adonannya hingga habis. Setelah dibentuk semua, otak-otak isi kejunya jadi 22 pieces dan sekarang siap untuk kita rebus. Untuk merebusnya, didihkan air terlebih dahulu dan beri sedikit minyak agar tidak lengket. Masukkan otak-otaknya, jangan bertumpuk ya, agar tidak menempel satu dengan lainnya. Dan ini kita rebus sampai otak-otaknya mengapung ke permukaan air seperti ini. Setelah mengapung, jangan dulu diangkat, tunggu 1 menitan agar matangnya bisa sampai ke bagian dalam. Nah, ini setelah 1 menitan kita diamkan saat mengapung, ini bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini otak-otaknya yang sudah direbus, jangan dulu digoreng, tunggu sampai benar-benar dingin ya. Setelah dingin, bisa kita goreng otak-otak isi kejunya menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan bisa kita goreng sambil dibolak-balik agar matangnya merata. Nah, kalau warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat. Tapi kalau mau kulitnya lebih kering, bisa kita goreng lebih lama. Nah, ini dia otak-otak isi kejunya yang sudah matang. Sekarang bisa kita coba. Rasanya enak banget, gurih dan empuk. Isiannya lumer seperti ini. Cocok banget untuk jadikan cemilan ataupun ide jualan. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika suka, tolong like dan share-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya.